Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 itu akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan memori. Yuk simak yuk. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada profil dari anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu saya sendiri, Hana Sarlia Daulay. Dan yang kedua itu ada Lilian Astimau. Dan yang ketiga itu ada Resya Yuwanda. Dan yang keempat itu ada Ayu Anissa. Dan yang kelima itu ada Astika Sari. Dan yang keenam itu ada Sapna Kamajaya. Dan yang ketujuh itu ada Erika Sri Yuliana. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, di sini kami mengangkat 4 topik utama, di mana yang pertama yaitu tentang pengertian memori, yang kedua yaitu tentang pembagian memori, dan yang ketiga yaitu cara meningkatkan memori jangka pendek, dan yang keempat yaitu cara meningkatkan memori jangka panjang. Topik pertama, pengertian memori. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan memori. Memori adalah proses dalam mengkode, menyimpan, dan mengulang kembali informasi. Memori atau ingatan menunjuk pada proses penyimpanan atau pemeliharaan informasi sepanjang waktu. Hampir pada setiap aktivitas manusia selalu melibatkan aspek ingatan. Topik kedua, pembagian memori. Baik, adapun 3 pembagian memori seseorang, yaitu yang pertama, sensory memory, yang dimana terdiri atas ikonik dan memori ikonik. Sensory memory ini hanya tersimpan beberapa detik. Dan yang kedua yaitu short term memory, yang dimana informasi ini hanya tersimpan 20-30 detik. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu long term memory, merupakan informasi yang tersimpan dalam jangka waktu harian, bulanan, tahunan, bahkan seumur hidup. Topik ketiga, cara meningkatkan memori jangka pendek. Memori jangka pendek atau short term memory atau memori kerja, working memory, merupakan ingatan tentang fakta, kata, bilangan, huruf, atau informasi kecil lainnya yang bertahan selama beberapa detik sampai 1 menit atau lebih pada suatu waktu. Memori jangka pendek biasanya hanya terbatas pada 7 informasi kecil, sehingga apabila beberapa informasi baru dimuat ke dalam simpanan jangka pendek, maka informasi lama akan tergantikan. Pada memori jangka pendek, informasi yang dibutuhkan langsung tersedia sehingga seseorang tidak perlu mencari informasi tersebut di ingatannya, seperti halnya memori jangka panjang. Beberapa cara mudah untuk meningkatkan memori jangka pendek yaitu satu kata kunci, yaitu melekatnya imajinasi yang nyata pada kata-kata penting. Yang kedua, loci, yaitu mengembangkan imajinasi benda yang akan diingat dan menaruhnya di tempat yang familiar. Yang ketiga, akronim. Akronim ini berawal dari huruf yang awalnya yang akan diingat. 4. Stimulasikan dengan permainan dan warna. 5. Gunakan semua indera. Dan yang keenam, olahraga. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Trisutrisno pada tahun 2019 membuktikan bahwa olahraga aerobik dengan intensitas sedang yang dilakukan selama 30 menit dapat meningkatkan beberapa fungsi kognitif seperti memori, penalaran, perencanaan, dan dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Salah satu olahraga aerobik yang dapat dilakukan dengan mudah di kalangan masyarakat adalah olahraga jalan cepat. Penelitian ini menunjukkan bahwa olahraga jalan cepat dapat meningkatkan memori jangka pendek
sehingga dapat diterapkan oleh kelompok orang dewasa maupun muda yang membutuhkan memori jangka pendek yang lebih baik. Perlu dilakukan pemantauan terhadap aktivitas lain yang dapat mempengaruhi memori jangka pendek, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui fluktuasi memori jangka pendek pada saat melakukan olahraga jalan cepat. Topik keempat, cara meningkatkan memori jangka panjang. Oke, selanjutnya adalah cara meningkatkan memori jangka panjang. Memori jangka panjang ini disebabkan oleh perubahan struktural dan fungsi yang berlaku di presinaptik secara permanen. Nah, memori jangka panjang ini dapat bertahan dalam beberapa hari hingga beberapa tahun menurut si Guiton dan Hall tahun 2010. Cara meningkatkan memori jangka panjang itu gimana sih? Nah, salah satu caranya yaitu dengan mnemonik. Menurut Solso dan kawan-kawan tahun 2007 mengatakan bahwa mnemonik ini merupakan strategi untuk meningkatkan penyimpanan dan pengambilan informasi di dalam dari memori. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa mnemonik ini dilakukan pada proses penyandian guna meningkatkan penyimpanan dan mempermudah dalam proses pengambilan informasi. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari mungkin teman-teman bisa melihat saat SMA gitu ya, saat menghafal tabel periodik itu kan kita pakai yang namanya jembatan keledai. Nah, itu adalah salah satu contoh dari metode mnemonik ini. Nah, ini merupakan referensi dari materi yang kami angkat. Peran anggota kelompok, di mana penyusun materi dan narator itu terdiri dari 1. Astika Sari, 2. Ayu Anissa, 3. Rika Sri Yuliana, 4. Lilian Astuti Mau, 5. Resa Yuhanda, 6. Sapna Kamajaya. Dan untuk bagian editor PPT dan video itu ada Hana Sarlia Daulay.